Oke, silakan Bapak Ibu. Yang lainnya barangkali ada yang ditanyakan terkait penerimaan mahasiswa baru. Saat ini udah mulai ini semua ya, udah mulai pendaftaran mahasiswa baru ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saatnya dioptimalkan nih Go Feeder-nya Bapak Ibu. Silakan Mas Adit kalau dilanjut dulu, mungkin nanti ada yang bertanya lagi nih. Nah, setelah itu nanti kita akan coba untuk masuk ke. Oh iya Mas Adit, bentar ini ada Pak Anas Fauzi. Silakan Pak Anas Fauzi. Jadi gini Pak, sistem di tempat kita itu agak sedikit berbeda. Kita penerimaan mahasiswa barunya cuma 1 gelombang. Jadi yang di depan itu nggak ada gelombang pertama, gelombang kedua. Tapi untuk jenis kelas masuknya kita ada kelas pagi dan kelas sore. Nah, kita kemarin otak-atik itu agak bingung kan, karena di bawahnya itu nggak ada pilih kelas pagi dan kelas sore. Itu tempat yang untuk gelombang. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Untuk biaya sendiri kelas pagi, kelas sore sama, Pak? Sama. Sama. Oke, jadi tidak perlu untuk pengubahan atau penambahan sistem kuliah, Pak, ya berarti ya? Iya. Ini sih kalau dari pendaftaran sendiri, harus saya bukakan dulu. Nah, ini sih bebas sih. Kalau misal nanti ada namanya gelombang 1 kelas sore dan gelombang 2 kelas pagi kayak gitu, itu terserah sih. Tidak ada pengaruh juga nama-nama seperti itu. Oh, berarti gitu. Artinya nggak pengaruh ke belakang-belakangnya itu ya? Iya, nggak pengaruh. Gitu. Gelombangnya kita hilangin, kita rubah jadi kelas gitu aja. Iya, boleh Pak. Gelombang kelas sore, kelas pagi kayak gitu. Nah, nanti untuk penjadwalan dia masuk kelas sore atau kelas pagi, itu nanti di perkuliahan, di jam kuliahnya nanti kayak gitu. Ada sendiri nanti. Oh, di dalamnya gitu. Iya, nanti kelasnya dia masukkan ke kelas sore, jadwalnya nanti dia masukkan ke kelas pagi, kayak gitu nanti beda sendiri. Setelah dia jadi mahasiswa, seperti itu Pak. Oh iya, iya. Kayak gitu, nggak apa-apa, silakan. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, ditanyakan lagi terkait pengisian data di sini. Ya, yang saya sampaikan harusnya di sini dilengkapi. Data gelombang informasi, konten informasi di sini dimanfaatkan. Dari mulai gambar, atau ada sumber video yang bisa memberikan arahan kepada calon mahasiswa baru kayak gitu. Dan nah, saya lanjutkan aja. Setelah ini kita akan nyoba pendaftaran. Nah, misal kayak gelombang mandiri. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, dia bisa memilih pilihan pertamanya dia apa ya gitu. Pilihan pertama misal saya pilih yang teknologi informasi, pilihan kedua tentang matematika, pilihan tentang ekonomi. Oke, ini saya contohkan untuk misal
calon mahasiswa baru daftar seperti biasanya. Halo Pak Dit, Ya, suaranya halo. suaranya kok nggak ada ya? Oh iya, bentar. Saya loginkan dulu ke akunnya mahasiswa. Nah, setelah itu nanti akan saya jelaskan lagi. Oke. Halo, ini udah denger ya? Denger nggak? Ya, kedengeran Pak. Adit, Mas Adit. Oke. Nah, ini adalah halaman ketika calon mahasiswa baru login di halamannya kayak gitu. Login di Cofeeder-nya. Nah, ada informasi kalau misal data belum melakukan finalisasi kayak gitu. Data apa aja yang belum dilengkapi? Itu ada biodata diri, e-foto, upload berkas, kayak gitu. Nah, kontak person PMB akan keluar lagi di sini, kontak person PMB. Jadi ini wajib dilengkapi sih. Ini wajib dilengkapi untuk agar calon mahasiswa baru itu dapat menghubungi admin PMB-nya itu siapa kayak gitu, jika terjadi kendala kayak gitu. Atau misal gagal login atau lupa password kayak gitu, nanti bisa langsung hubungi admin PMB-nya. Nah, ini informasi-informasi pendaftarannya dia kayak gitu. Nah, ini ada pilihan satu, misal pendidikan ekonomi, pilihan kedua teknologi informasi, terus ada pendidikan matematika kayak gitu. Status pembayarannya, dia pembayaran masih belum bayar, terus berkasnya belum seleksi. Nah, nanti secara kayak gini. Nah, langsung ke biodata pendaftaran aja. Di sini nanti langsung disuguhkan untuk menginputkan biodata pendaftaran sendiri. Nah, ini ada beberapa yang wajib. Kita sudah mewajibkan mengikuti syarat yang ada di feeder. Karena ini data nanti kan akan diekspor jadi data di feeder. Maka dari itu kita memberikan mandatori pada field yang wajib di feeder. Misal nama lengkap, tempat tanggal lahir, terus tanggal lahirnya kapan, NIK, kewarganegaraan, kelurahan, kecamatan, agama, nama ibu kandung, itu semua wajib di feeder. Makanya di sini kita juga diwajibkan juga. Nah, misal kita isikan seperti ini. Oke, kalau sudah disimpan. Nah, ini datanya sudah dilengkapi. Nah, kalau misal nanti ada informasi yang lainnya, silakan dilengkapi kayak gitu. Atau ada dari perguruan tingginya mewajibkan untuk mengisikan semuanya, itu nanti bisa disampaikan dalam informasi pada awal pendaftaran tadi untuk mengisi semuanya kayak gitu. Upload foto, ini nanti bisa upload foto dari biodata sendiri. Program studi lagi, nanti mahasiswa bisa memilih lagi
dari yang 3 tadi yang dipilih itu bisa dilakukan perubahan dulu sebelum difinalisasi. Nah, terus upload berkas. Nah, ini upload berkasnya tadi, misal foto, ijazah kayak gitu. Nanti bisa upload berkasnya di sini, misal kesehatan bisa upload berkas juga di sini. Nah, misal ada dokumen tambahan yang ingin diupload dari mahasiswanya itu juga bisa tambahkan di sini. Di luar dari yang wajib dilampirkan di sini, kayak gitu. Misal file dokumen tambahan apa kayak gitu. Misal nama berkasnya ada sertifikat kejuaraan, terus sertifikatnya apa, nanti sama Bang inputnya di sini. Piagam, sertifikat, karya seni rupa, atau surat rekomendasi dari SMA atau SMK-nya kayak gitu. Di luar yang wajib tadi. Oke, gitu ya. Oh iya, Pak Adit, ini jadi kepikiran nih saya, Pak Adit. Iya, Mas. Jadi gini, biasanya kan mahasiswa itu, apalagi COVID nih sekarang, pasti nyarinya kampus itu di website ya, atau di internet ya, Iya, mahasiswa barunya. Nah, itu gimana tuh? Biar nanti ketika calon mahasiswa barunya mau mendaftar, lihat di website, langsung bisa kelihatan, oh ini nih linknya untuk mendaftar. Nah, itu gimana tuh? Kayak lebih ke kayak di mau kuliah kayak gitu. Gini, jadi kan aku nih misalkan masuk ke salah satu kampus, kampus A, masuk ke websitenya itu. Nah, Iya. kemudian aku mau daftar nih. Nah, bisa nggak linknya yang pendaftaran mahasiswa baru Sorry tadi? Mas Diki, terputus Mas Diki. Iya, jadi Ini bisa nggak? ada suaranya. Sudah masuk suaranya? Halo Mas Adit? Halo? Udah masuk suaranya ya? Halo Mas Diki? Iya, udah masuk ya suaranya Mas Adit ya? Udah, bisa. Ya, jadi apa bisa linknya pendaftaran mahasiswa baru tadi dimasukkan ke websitenya kampus seperti itu Mas Adit? Bisa Mas, bisa. Jadi di website kampus sendiri nanti diarahkan untuk mengakses pendaftarannya di sini. Misal nanti demo cover code apa pendaftaran PMB kayak gini. Nanti langsung masuk ke yang halaman pendaftaran tadi kayak gitu. Di website kampus. Kita nggak perlu ngakses itu ya, langsung ngeklik di websitenya gitu udah bisa masuk ke situ ya Mas Adit ya? Iya, masuk ke halaman pemilihannya itu. Atau misal dia ingin login ya ditambahin ini belakangnya ada loginnya kayak gitu. Kalau misal langsung suruh masuk ke halaman login, ini halaman login kayak gini. Ada URL-nya setiap halaman sih. Nanti bisa di-copy, dimasukkan ke dalam website agar mahasiswa calon maba itu lebih mudah dalam aksesnya. Oke, siap. Boleh dilanjutkan Mas Adit, silakan. Oke, mungkin ada pertanyaan dari pengguna GoFeeder sendiri. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Karena ini kan tahapnya dari mahasiswa sendiri sih. Kayak misal deskripsi di sini kan dari admin sendiri yang inputkan. Jadi tolong dilengkapi juga dari adminnya. Nanti biar maba itu lebih mudah menginputkan apa. Misal ada ijazah. Ya, ini Nur mau tanya Mas Adit. Iya, silakan. Silakan Pak Ardianur. Waalaikumsalam, Pak. Mas Adit sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Adit, ini saya mau tanya. Saya sih belum pakai aplikasi yang PMB ini ya. Iya, Karena kalau saya sendiri kayaknya agak ribet gitu kalau ngerjain sendiri. Karena tim-tim yang lain itu kayaknya kurang melek, sini gitu. Karena kalau GoFeeder tuh di tangan saya sendiri gitu, jadinya agak sulit. Oke. Nah, mungkin ini saya usul aja untuk nomor WA itu bisa dikasih link ya. Jadi ketika mahasiswa ngeklik itu langsung masuk ke WA gitu. Jadi nggak usah nginput ulang ke nomor HP-nya. Oh gak? Gitu. Ya bisa Pak. Saya masukkan saran nanti. Kemudian yang kedua, mungkin nanti di GoFeeder itu mahasiswa yang belum melengkapi berkas-berkas itu dikasih form untuk upload berkas gitu Mas. Jadi di GoFeeder-nya sendiri nanti ada berkas-berkas kayak seperti ijazah, SMA-nya, kemudian KTP, berkas KTP dan lain-lain itu bisa diupload di GoFeeder-nya gitu.
itu apa bisa apa enggak. Untuk siapa Pak ya? Upload kayak misal berkas KTP, foto kayak gitu Pak ya? Ya, di co-feeder-nya, Mas. Di co-feeder mahasiswanya belum ada tuh ya. Karena apa namanya? Nanti itu juga kan kita perlu untuk cek pada saat akan kelulusan untuk ijazah SMA-nya gitu. Kemudian KTP. Jadi kalau bisa di co-feeder-nya itu ada satu seperti PMB itu ada untuk upload berkas gitu. Oh, ini lebih ke kebutuhan itu Pak ya, untuk kelulusan kayak gitu. Ke go-feeder-nya sih, iya. Iya, lebih ke kelulusan Pak ya itu Pak biasanya kayak gitu di akhir semester. Tapi kan kalau bisa dari awal-awal karena dari awal-awal juga sudah disiapkan gitu. Jadi kalau yang menggunakan PMB nanti otomatis masuk ke situ, tapi yang belum menggunakan fitur PMB itu memang disediakan fitur itu di loginnya mahasiswa. Gitu. Jadi mahasiswa sendiri yang upload ke feeder. Oke. Masukkan aja sih. Baik Pak, terima kasih masukannya. Saya terima. Terima kasih banyak Pak Ardianur atas masukannya Pak. Ya. Oke, mungkin kemudian ini ada Pak Akbar Aulia mau tanya nih. Silakan Pak Akbar Aulia. Iya. Selamat sore Mas. Selamat sore Pak. Iya. Ini mau nanya ini soal yang tadi kan kita kan tidak sering, apalagi kalau sekarang ini tidak sering masuk ke feeder. Iya Pak. Jadi maksudnya ada nggak boleh kalau difasilitasi untuk notifikasinya, misalnya kalau ada yang mendaftar muncul di notifikasi adminnya atau kontak personnya itu bahwa oh ini ada pendaftar yang masuk. Kan selama ini kan jadi kita harus buka dulu lagi dilihat adakah yang mendaftar atau enggak gitu. Mas. Oh gitu ya Pak. Kalau berarti kayak lebih ke rekap kayak gitu ya, notifikasi ada berapa mahasiswa yang daftar kayak gitu ya. Kalau misal per daftar mahasiswa yang daftar satu-satu notifikasi kan lumayan banyak juga kan Pak ya? Oh iya. Ya karena biasa kan apalagi kalau soal finalisasi data ini karena biasa kalau kayak di daerah kami di Kalimantan Utara itu agak kesulitan untuk mengupload berkas Mas. Jadi kayak tahun lalu kami pakai upload berkasnya mereka itu kebanyakan tidak upload berkas, makanya setelah pas sampai jadwal tesnya mereka tidak upload berkas, otomatis kami yang finalisasi, kami admin yang mau tidak mau finalisasi walaupun berkasnya belum masuk. Kenapa kayak gitu Pak? Mahasiswa kok nggak mau upload berkas sampai? Mereka masih mungkin kurang paham Mas. Tetapi sudah berapa kali kita berikan contoh, berikan video-video tentang bagaimana upload berkasnya, itu mereka masih ini katanya alasan nggak ada sinyal lah di daerahnya, nggak ada jaringannya nggak bagus, ya makanya pas dia datang tes ditanya, oh ini kamu belum finalisasi data, mau tidak mau kami yang finalisasi data walaupun belum ada berkasnya Pak ya? Belum berkasnya, iya. Katanya dia pikir boleh dibawa nanti pada saat tes gitu. Oke. Kalau sekarang kondisinya gimana Pak? Sudah selesai PMBK atau masih dalam berlangsung PMB? Ya. Kalau sekarang kondisi sekarang? Masih PMB. Terus pendaftar ada yang masih seperti itu Pak ya? Iya, masih seperti itu juga. Lumayan kerjaan bakal. Kalau tahun lalu itu kami terpaksa minta via WA karena dia agak kesulitan katanya. Minta via WA berkasnya, kemudian kami yang upload kan. Kalau misal ada kesulitan kayak gitu lebih baik informasinya ini aja Pak. Jadi ketika mahasiswa daftar, mohon untuk melakukan konfirmasi via WA ke nomor admin PMB kayak gitu mungkin ya Pak ya? Iya.
Kalau tahun lalu seperti itu. Jadi mereka Jadi kirim berkasnya lewat WA aja, kemudian kami yang uploadkan berkasnya. iya mungkin untuk sekarang sih masih seperti itu. Jadi di pendaftaran ini di pendaftaran yang di luar tadi, di halaman pendaftaran yang ini enggak tampil. Nah, pokoknya di itu Pak, di halaman luar pada saat ada informasi tadi, informasi yang ada misal Mandiri, terus ada informasi di bawahnya itu Mandiri itu ada tesnya apa aja kayak gini. Nah, itu nanti disertakan informasi jika tidak bisa mengupload file, dia mengatur file ke dalam GoFeeder, mohon untuk konfirmasi kepada nomor WA berikut kayak gitu aja Pak. Jadi bukan admin yang mengecatin satu-satu kayak gitu. Iya. Kayak gitu Pak ya. Iya, Mas. Nanti agar nanti mudah dalam memintakan file misalnya ijazah atau file KTP dan lain-lainnya kayak gitu Pak. Oh iya, Mas. Iya. Kalau boleh Terus Pak Akbar Aulia ini dari daerah mana Pak? Kalimantan Utara, Mas. Tarakan. Tarakan Pak ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Akbar Aulia. Nanti bisa ada satu lagi, Mas. Iya, silakan. Iya. Tadi karena tadi ada sempat disinggung soal mau kuliah.id. Iya. Itu kemarin saya ada tanya yang di Facebook Sevima kan? Ya. Itu kita sudah masuk untuk Akademi Farmasi Kaltara sendiri sudah masuk di mau kuliah.id, tapi untuk informasi yang di dalamnya itu bagaimana isinya, Mas? Oh gitu. Ini Pak Akbar, nanti ada sesi sendiri untuk mau kuliah.id mungkin setelah setelah Mas Adit menjelaskan ini sudah selesai, nanti kita ada Mas Trisna nih yang menjelaskan tentang mau kuliah. Nanti mungkin pertanyaannya disimpan dulu ya Pak Akbar ya. Iya. Oke, baik Pak Akbar. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Akbar. Iya, sama-sama. Maaf, tadi Pak Akbar dari mana ya? Dari kampus mana tadi? Dari Akpar Kaltara, Mas. Akpar Kaltara, Tarakan. Oke. Di sini kemudian ada pertanyaan lagi nih, Mas Adit. Iya. Ya, ini nanti ada dari Pak Ahmad Budiono. Silakan Pak Ahmad Budiono. Halo Pak Ahmad Budiono. Halo. Ya, silakan Pak. Terima kasih Mas Diki. Ini mungkin usulan saja ya buat Mas Adit dan tim. Iya Pak. Untuk pendaftaran ini kan kebanyakan di sini teman-teman itu tidak melengkapi data yang wajib seperti nik, terus ibu. Oh gitu. Nah, ya mungkin usulan bisa ditaruh ketika pendaftaran user. Jadi pendaftaran di awal kayak gitu Pak ya. Data yang wajib di feeder dimasukkan ke awal. Gitu. Kalau misal dia tidak melakukan isi yang wajib di sini kan tidak bisa melakukan finalisasi, Pak? Iya. Kayak gitu. Aslinya kalau misalnya dia tidak bisa tidak mengisikan data yang ini, nanti saat finalisasi itu nggak bisa, Pak. Kayak gitu. Jadi wajib diisi kayak gitu, nggak bisa dilewati. Soalnya kan di sini kan alhamdulillah sudah dapat 22 pendaftar. Tapi kebanyakan saya lihat itu di data pribadi dan orang tua itu banyak yang belum lengkap. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi ada kalau misal yang kayak kelurahan, kecamatan, nama ibu itu terisi Pak atau enggak? Banyak yang kosong Pak. Terutama nama ibu itu kan penting di feeder. Iya, penting di feeder. Karena kan kalau misal tidak diisi, ini harusnya nggak bisa melakukan finalisasi sih Pak. Okay. Nah, sementara ini kan belum melakukan finalisasi, cuma kebanyakan itu dulu tahun kemarin tuh pernah pakai yang community. Jadi artinya seperti Pak Akbar tadi, banyak mahasiswa itu yang belum nggak finalisasi, jadi kita yang finalisasi data.
Jadi Pak banyak Ahmad data yang enggak. Budiono ini dari mana Pak? Dari kampus apa? State Win Jombang. Oh, State Jombang, ya ya. Iya, yang kemarin baru make yang Savima Ya. Computer Cloud. Oh ya, oke oke. Ya nanti coba kita cek Pak ya. Ya. Harusnya sih tidak bisa melakukan finalisasi data kayak gitu. Kalau misal mahasiswanya belum mengisikan yang mandatori atau yang wajib kayak gitu Pak. Ya ya. Oh, Mas Adit, halo. Halo. Oh, ini jadi diceritakan, mungkin karena baru pertama kali atau gimana ya, si pendaftar itu tidak banyak yang melakukan proses sampai finalisasi, akhirnya dibantu oleh adminnya. Nah, saran dari teman-teman itu adalah gimana sih kalau umpamanya fasilitas-fasilitas yang wajib diisi itu di pertama aja. Mungkin ditambahin apa ya yang belum ya, agama, nama ibu kandung ya yang belum masuk di depan Nama ya. iya, Ibu kalau kandung. di depan ibu kandung, agama ada. Agama nggak ada, agama nggak ada, agama, Sama kewarganegaraan. kandung, kewarganegaraan, Nah, kalau kelurahan, misal kecamatan. coba dibantu untuk mensimulasikan apakah itu memungkinkan atau memang syaratnya adalah kita sosialisasinya yang lebih jauh Pak dari pihak kampusnya. Tapi kita juga coba kalau memang itu diperlukan sampai ke di depannya di awal sudah difasilitasi ya sudah. Tapi Pak kalau umpamanya berarti ini mahasiswa cenderung bukan mahasiswa ya pendaftar itu cenderung hanya isi pertama saja ya Pak ya nggak sampai login untuk tahu informasi selanjutnya gitu. Iya, kadang-kadang itu juga apa setelah daftar dia nggak di-save usernya. Jadi WA ke nomor saya, akhirnya saya buatkan grup. Jadi biar tanya di grup WA untuk Camaba yang di sini. Iya Pak. Harusnya sih siap. setelah mendaftar itu nanti masuk email Pak. Jadi kan dia ketika mendaftar kan ada emailnya, menyantumkan email. Ya. Nah nanti kalau misal mau lihat pendaftaran lagi username password itu lihat di emailnya dia harusnya masuk ke situ Pak. Ya kebanyakan mungkin emailnya mungkin email yang bohongan menawi. Iya. Kan kita harus lihat dari beberapa ini ya Pak ya, beberapa contoh pendaftar itu nggak semuanya tahu, nggak semuanya hafal emailku apa ya tadi yang saya masukkan ya. Itu kita lihat dari sananya Mas Adit, banyak yang belum. Oke. Berarti iya. Tapi ini enaknya Pak ketika mereka akhirnya WA berarti kita bisa menjaga si pendaftar ini tetap nanti akan menjadi mahasiswanya kita. Kalau dari sisi marketingnya ya, belajar dari contoh-contoh kampus-kampus yang sudah lumayan itu gitu. Mereka lebih suka kalau mereka nggak nyantumkan nomor WA, daftar itu akan di follow up terus sama si marketing kampusnya supaya menjaga si anak ini itu tetap masuk di kampus dan dia menjadi mahasiswanya, tidak lagi tertarik dengan sekolah atau kampus yang lain. Tapi bisa Pak, makasih sarannya. Ya, terima kasih. Mungkin terima itu kasih saja. Pak. Ya. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Marwan Fahmi. Pak Marwan Fahmi. Silakan Pak Marwan Fahmi. Halo? Ya, halo Pak. Sudah terdengar suaranya Pak? Sudah terdengar ya. Halo Pak. Selamat siang. Halo, selamat siang Mas Adit. Terima kasih waktunya. Pertama, pertanyaan kami tadi, setelah kami coba, calon mahasiswa pendaftar itu bisa finalisasi, bisa cetak kartu ujian sebelum finalisasi. Iya Pak. Jadi terkesan finalisasi itu bisa dilangkahi. Oh gitu. Jadi iya terkesan nggak usah finalisasi, nggak usah lengkap pun nggak apa-apa, langsung cetak kartu ujian. Oke. Itu satu. Jadi sehingga banyak mereka langsung aja cetak kartu ujian, mereka sudah anggap mereka selesai. Oke. Saya paham Pak, saya paham. Ya, yang kemudian letak di susunan di akun pendaftar itu, finalisasi itu di tengah. Jadi terkesan urutannya dari atas, mulai dari biodata dan seterusnya ke bawah. Finalisasi itu mungkin di tengah posisinya.
sebelum di bawahnya pembayaran. Di bawahnya pembayaran. Di sini Pak ya? Iya, itu kan ada pembayaran. Di atasnya finalisasi. Jadi seolah-olah finalisasi dulu baru pembayaran. Jadi kalau menurut kami ini usul urutan ini supaya bisa secara bertahap memudahkan bagi pendaftar, bisa runtun dia. Pertama harus biodata dulu, baru bisa proses selanjutnya. Kalau tidak dia bisa langsung turun ke bawah, cetak kartu terus selesai. Mereka sudah anggap itu. Siap. Keren nih. Kemudian selanjutnya beberapa pendaftar yang sudah kami temui, mereka cenderung tidak cetak username dan password. Sehingga begitu pertama melihat itu, mereka terkadang mengabaikan saja itu username dan password. Sehingga setelah itu, karena mereka punya nomor, tidak ada progres kita lihat, lalu kita coba hubungi dari WA mereka, baru nyambung lagi mereka. Karena mereka tadi begitu sudah masuk, oh ini mungkin sudah selesai begitu. Jadi username dan password ini bagaimana caranya ini bisa tersimpan apa di HP mereka, tapi kalau di customisasi email tadi nggak bisa, berarti kita harus mungkin ada solusi lain. Password itu jangan sekali saja bisa dilihat. Bagaimana bisa caranya itu bisa masuk ke WA mereka atau bagaimana mungkin ada solusi. Pak Marwan dari kampus mana Pak? Saya dari Stai Singkil. Oh, jauh ya Pak Aceh ya Pak ya? Iya, jauh Pak. Iya, nggak tahu. Mas Adit, yang ada rencana notifikasi nomor WhatsApp itu gimana Mas Adit risetnya? Kita akan usahakan untuk sekarang, kalau sekarang kan paling sering dibuka adalah WA daripada email. Nah, ini untuk integrasinya memang butuh waktu kayak gitu. Tidak bisa langsung mengintegrasikan antara WA dengan GoFeeder. Tapi kita bakal arah ke sana nantinya. Kita udah bahas dengan tim untuk marah ke notifikasi WA. Jadi tunggu aja Pak ya. Nanti pasti ada, tapi butuh waktu juga untuk integrasi itu. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan ya, pertama Pak, rencana kami kita akan pasang notifikasi WhatsApp. Gitu kan ya Pak ya? Iya Mbak. Kemudian karena itu butuh riset ya untuk kita pelajari seperti apa sih integrasinya dengan nomor WhatsApp. Nah, selanjutnya yang bisa dilakukan sekarang yang lebih cepat itu adalah nanti perlu ada penyesuaian di tampilan depan. Jadi ketika mahasiswa si pendaftar itu daftar, itu ada semacam keterangan atau semacam apa ya, pop-up atau apapun yang jadi dia itu sudah dikasih tahu. Setelah mendaftar ini Anda akan mendapatkan username dan password untuk mengetahui status Anda selanjutnya atau untuk mengetahui hasil seleksi Anda statusnya. Iya, ditambahin keterangan itu untuk sementara sambil menunggu fasilitas notifikasinya itu jalan ya Mas Adit ya? Iya, mungkin nanti seperti itu aja, di pengubahan di informasi awal setelah daftar kayak gitu. Bukan setelah daftar. Jadi ketika proses pendaftaran itu udah diikutin terus. Oh, nanti nanti akan ada akun untuk login, nanti akan ada akun untuk login. Jadi orang akan aware terus. Oh, iya, habis ini akan dapat akun untuk tahu statusnya, gitu ya? Oke. Bisa kayak gitu juga. Iya, baik. Mbak April, Mas Adit. Sedikit lagi. Iya Pak. Oke. Gimana Pak? Sedikit lagi boleh? Boleh Pak. Silakan. Setelah kami coba masuk, begitu sudah kita isi biodata dan sebagainya dan seterusnya, dari pengalaman saya pribadi gitu, saya uji coba, saya tidak tahu apakah saya sudah selesai atau belum ya, gitu. Setelah saya upload semua, sebuah finalisasi, saya cetak kartu ujian. Tapi saya dalam batinnya masih nanya, saya ini udah siap atau belum ya gitu. Kira-kira ada nggak notifikasi di dalam bahwa proses pendaftaran selesai begitu, sehingga berarti saya udah siap gitu. Oke, sepertinya saya kebayang. Jadi ada progress bar-nya harusnya Pak ya, progress bar-nya berapa persen dalam melengkapi biodata ini kayak gitu, atau melengkapi
misal foto atau program studi memilih, upload berkas kayak gitu. Nanti mungkin ada berapa persennya kayak gitu Pak ya. Iya, boleh. Boleh kita lihat ada progresnya sehingga pendaftaran di ujung progres kita sudah tahu proses pendaftaran Anda selesai misalnya. Oke. Baik Pak. Baik Mas Adit, terima kasih itu saja. Oke, terima kasih banyak Pak Marwan Fahmi. Yuk, sama-sama. Ya. Kemudian Mas Adit, di sini ada yang nanya nih dari IST Buton nih, Mas Adit. Ya, gimana Mas? Ada yang mau tanya dari IST Buton, silakan. Dari IST Buton. IST Buton, ini dari Bu Nikma atau yang lain nih pesertanya ini? Ya, makanya ini ada 2 kemarin tuh, dari Bu Nikma dan dari satu lagi siapa itu. Dari IST Buton silakan. Kalau belum ada mungkin kita lanjut, kita skip dulu ya ke ini ada dari Pak Ega Marta, ada masukan dari Pak Ega Marta terkait size untuk upload file ya. Silakan Pak Ega Marta. Iya Pak, terkadang sama Pak agak kesulitan karena terbatasnya size file dan sama Pak tidak mengetahui cara mengkompres agar menjadi lebih kecil Pak. Jadi kendala kami akhirnya mengkompres sendiri dan mengupload sendiri yang tadi rekan sama itu ya akhirnya finalisasi oleh admin juga gitu Pak, kembali lagi. Gitu. Kesulitannya di situ sama Bapak. Oh, jadi kita upload berapapun nanti dari GoFeeder langsung mengkompres Pak ya. Iya. Pak, contoh file yang minta di resize itu file apa Pak? File foto atau file yang mana Pak? Yang mahasiswanya kesulitan? Ijazah Pak. Ijazah Mbak April. Ijazah. Okay. Ada di kita juga form apa ya namanya ya peraturan dari kami yang bahwa siap mematuhi peraturan pendidikan gitu dan memang harus diupload. Nah itu terkadang mahasiswa kesulitan. Saya nggak tahu berapa size-nya ya, lupa lagi saya. Tapi yang tahun kemarin akhirnya saya meresize dan akhirnya saya juga yang mengupload, memfinalisasi data itu memang itu permasalahan saya. Sebenarnya bukan permasalahan tapi itu adalah yang saya lakukan tahun kemarin, Mas Adit. Gitu. Oke. Baik Pak. Jadi akhirnya merisa sendiri kayak gitu Pak ya? Iya, merisa, mengupload, memfinalisasi data gitu. Semua all in. Oke, nanti ya coba diskusikan maksimalnya berapa ini maksimal buat upload atau ada ketika ngupload file besar nanti langsung dioptimize kayak WA gitu Pak ya? WA kan kalau misal kita upload file besar langsung ke optimize dari WA-nya. Iya, mungkin bisa itu masukan kali. Oh, Mas Adit webinar banyak PR ya. Banyak yang ngasih masukan nih Mbak April, bagus untuk depannya nanti perkembangannya GoFeeder. Nah itu kemudian nih ada juga saran dari Pak Wawan Kurniawan, mungkin dibacakan aja ya, saya bacakan aja Pak Wawan. Ini ada saran bahwa tombol finalisasinya dibikin mencolok gitu katanya Mas Adit. Biar lebih ini lagi, biar lebih kelihatan lagi sama calon mahasiswa. Kemudian dari Pak Hajar, ini ada juga... Bentar. Pak Hajar, ayo gantian. Berarti Pak Hajar yang jelasin. Ganti screen share-nya dari Pak Hajar dong, PMB UMA itu seperti apa? Boleh, Pak Hajar ini pengguna sangat aktif nih Pak. Ayo Pak. Ini lagi ribut ini Mbak. Ayo Pak, sharing pengalamannya Pak. Pak Hajar ini dari Universitas Muslim Maros. Jauh-jauh dari Maros. Dulunya cuma mau buat pasca, sekarang dipakai keseluruhan. Tapi banyak banyak tambahan-tambahan sendiri ya Pak ya, Pak Hajar. Bisa sharing Pak, seperti apa Pak? Biar teman-teman yang lain mungkin bisa nanti meniru atau dapat masukan. Sebenarnya sudah di-share di ini ya, di grup itu, di grup WA sudah. Kalau ini pmbumma.ac.id ini saya kombinasi dengan Google Sheet for Education. Iya. Mas Adit, screen-nya tolong dimatiin biar gantian Pak Hajar yang ini share screen.
Silakan Pak, tampilan di laptopnya gantian deh. Jadi enak. Coba. Jadi di tempat saya itu sebenarnya seperti ini. Sebenarnya ini terinspirasi dari Siakat Cloud ya tampilannya. Oke. Ini terinspirasi dari PMB Siakat Cloud. Lihat tampilannya, terus saya coba adaptasi dengan kombinasi ke Sites, Google Sites ini ya sebenarnya. Jadi ini buat Sites seperti ini nih sangat sederhana, seperti buat PowerPoint aja. Saya ini kan pengguna GoFeeder Community, jadi ya diakal-akalin lah supaya aksesnya juga bisa lebih cepat. Ya, misalkan ini Mbak, konfirmasi jalur. Ini kan kalau masuk langsung ke server lokal itu biasanya kan agak lambat. Agak lambat. Jadi kita buatkan seperti ini, informasi jalur itu dibuat di Sites. Jadi ini tidak langsung akses ke server. Misalkan ini pilih jalur. Terus di sini ada kontak WA, informasi jalur pendaftaran, semua brosur, semua kita pasang di sini. Ini kontak WA seperti yang teman-teman tadi tanyakan, bagaimana supaya tidak perlu set nomor. Ini ketika diklik ini langsung ngarah ke WhatsApp. Nah. Pakai apa istilahnya ya, button. Iya, button khususnya. Loh, Mas Adit belum tak itu di GoFeeder? Itu belum ada di GoFeeder, belum ada. Oh, yang ada Siakat Cloud, lupa saya. Benar Iya. Siakat Cloud. Ya, nanti kita masukkan ke dalam GoFeeder. Selanjutnya untuk informasi pendaftaran, misalnya nih calon mahasiswa ini sudah mantap mau daftar di program reguler sesuai dengan informasi yang ada di sini. Misalnya kalau klik daftar itu baru mengarah ke server, ke GoFeeder-nya. Itu langsung masuk ke isi formulir. Jadi sebenarnya hanya memindahkan halaman awalnya ke Google Sites. Oke, jadi yang di redirect itu adalah ini Pak ya, URL-nya ya? Iya, URL-nya. Jadi sama ide tadi dari Mas Diki, bisa tidak URL-nya ini di copy ke website utama. Nah, kalau misalkan teman-teman punya website utama, sebenarnya bisa juga langsung ke website utama saja URL pendaftarannya. Ya, berarti setiap gelombang, setiap kali pembukaan itu harus penyesuaian di websitenya ya Pak ya? Iya, seperti itu Mbak. Pak, boleh lihat lagi yang PMB Pak tadi. Saya kok tertarik ada yang tulisannya computer based test. Di PMB tadi ya? Iya. Nah, itu ada jadwal tes CBT. Itu akhirnya pakai apa Pak untuk CBT-nya Pak? Ini sementara masih kosong dulu, masih sementara dipikirkan. Rencananya nanti mau pakai apa ya? Mungkin pakai Google Form atau bikin yang CBT, atau ini juga ada juga rencana pakai ini. Kemarin saya lihat ada diskusi-diskusi di Edlink, teman-teman di Edlink itu. Sepertinya bisa. Ini masih Mbak. Iya Pak, jadi segala ini fasilitas ya dimanfaatkan ininya ya Pak ya. Jadi ibarat kata kita harus kreatif ya Pak sekarang. Ya, harus kreatif Mbak. Oke. Dan ini memang maaf agak ribut ini. Lagi di rumah. Iya Pak, nggak apa-apa. Ini kan, maksudnya kan yang kerja ini bukan saya sendiri, Mbak. Banyak teman-teman yang terlibat di sini, teman-teman panitia. Misalkan saya cuma buat dashboard-nya aja ini, terus teman-teman yang isi yang lain, termasuk kontak panitia di sini. Kalau di sini masih kontak saya, kalau di dalam tadi itu sudah bukan langsung ke panitia PMB-nya. Oke, siap. Oh, ini ada juga yang kreator buat ini, buat videonya. Cukup lengkap ya Pak ya?
Oke, terima kasih Pak Hajar. Yang lainnya ada yang mau bertanya dengan Pak Hajar, mungkin jadi pemateri selanjutnya Pak Hajar. Monggo, silakan Mas Diki. Boleh Mbak untuk sharing ke teman-teman cara memaksimalkan GoFeeder ini untuk PMB. Oke, baik. Terima kasih Pak Hajar atas sharing-sharingnya. Nanti ya, sama-sama Mas Diki. Sambung lagi Pak Hajar.